dari saudara kita yang beliau menyampaikan juga mewakili beberapa teman-teman yang lain tentang persoalan adopsi. Apakah boleh anak yang diadopsi diatasnamakan di aktenya dengan nama ayah angkatnya, ya, dengan alasan bahwa dari ayah biologisnya ya tidak memiliki akte kelahiran. Ya sederhana sebetulnya. Sederhana ya, kalau nggak punya akte dibikinkan aja aktenya, dibantu gitu kan. Nah, cuma karena kita dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, kita turunkan dulu keterangan tentang hukum adopsi anak dalam Al-Quran, kemudian juga bagaimana prakteknya dalam era Nabi SAW. Baik, persoalan ini tercantum di Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat yang keempat, di pertengahan ayatnya, kemudian sampai ayat kelima. Ya, sampai dengan ayat yang kelima. Saya ingin kisahkan dulu sejenak bahwa Rasulullah SAW juga pernah memiliki anak angkat. Ya, jadi anak angkat beliau bernama Zaid. Nah, Zaid ini teman-teman sekalian, ketika diangkat di masa-masa sebelum lahirnya atau turunnya ayat ini, itu seringkali disebutkan oleh orang-orang dengan sebutan Zaid bin Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Muhammad tidak disebutkan ke bapak aslinya. Ya, lantas turunlah kemudian Quran surah Al-Ahzab surah 33 di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, khususnya di ayat yang kelima yang meminta secara tegas untuk memanggil nama anak angkat itu binnya dibinkan kepada ayahandanya, ya, ayah biologisnya. Jadi bukan ayat ayah angkatnya, ya. Jadi Al-Quran langsung mengatakan ulid'um li abaihim, jadi panggil mereka ya kepada bapak-bapak mereka, bukan bapak angkatnya. Ya, huwa aqsatu indallah, itu lebih mulia, lebih adil ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ma ja'ala adiyaakum di ayat yang keempatnya, ya, di pertengahan sampai ke ujungnya, ya, abnaakum. Jadi Allah tidak menetapkan klaim kalian, adiyaakum itu klaim, ya, yang sebutan ke anak. Jadi ada di sini kasus adopsi. Ya, di sini A-nya ayah biologis. Kemudian di sini B-nya ayah angkatnya, ya, yang mengangkat dia. Ya, ini ayahnya. Ada biologis dan ayah angkatnya. Ya, jadi ada yang mengklaim bahwa anak yang diadopsi ini anaknya, kemudian diklaimkan kepada bapak angkatnya disebutkan. Bisa kita sebutkan saja di sini misalnya Zaid, ya kan? Nah, di sini misalnya ada ayah angkatnya, misalnya kita sebutkan Muhammad misalnya, salam. Nah, taruhlah di sini misalnya kita sebutkan Harithah misalnya. Ya, Harithah. Ini ayah biologisnya kita contohkan. Nah, ini ayah angkatnya. Nah, orang-orang memanggil dengan panggilan dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Misalnya Zaid bin Muhammad, atau di era kekinian misalnya ada bapak Muhammad mengadopsi anak, ya, anaknya namanya Zaid. Ini anak biologisnya, walaupun misalnya di era kini dalam kasus tadi ini punya hubungan mahram. Taruhlah ini kakaknya, ini adiknya misalnya, ya kan? Tapi karena ini nggak punya akte lahir, nah, maka ini boleh nggak, pertanyaan, dibuatkan akte lahirnya atas nama bapak angkatnya dengan alasan ini nggak punya akte lahirnya. Pertama, kembali kepada Al-Quran, langsung dibatalkan. Jadi bukan klaim Adi Hidayat atau pernyataan ustadz-ustadz. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa tindakan semacam itu tidak dibenarkan. Ya, Allah mengatakan, dan tidaklah ditetapkan klaim kalian itu untuk menjadikan panggilan-panggilan anak kepada ayah angkatnya dibenarkan. Ya, wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum, dan Allah tidak membenarkan klaim kalian untuk menetapkan bin anak angkat kepada bapak angkatnya. Itu tidak dibenarkan. Ya, maka yang demikian apa yang terjadi di ayat kelimanya, Allah langsung sampaikan, ya, panggillah mereka, ya, dinasabkan kepada bapak biologisnya, dan itu dinilai oleh Allah lebih baik, lebih adil, lebih mulia, ya, untuk menunjukkan bahwa akar biologisnya kemana. Nanti kan ini hubungannya nanti dengan waris, kan, dengan persoalan mahram, dengan persoalan-persoalan yang lainnya. Jadi nanti ada turunan-turunan yang memang secara genetik ini nanti secara hukum, bahkan baik genetik atau bahkan hukum, akan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya, karena itu akan lebih baik dijelaskan di awal bahwa misalnya ini bapaknya si fulan, dan panggilkan. Kalau nanti dirawat misalnya dalam kehidupan, panggilkan. Kalau satu mahram, panggil ini ayah misalnya. Dididik anak ini Zaid, ini bapaknya misalnya Harithah, ya, atau misalnya anak angkatnya namanya Stephen, ya, bapaknya misalnya Kevin, gitu kan, Stephen bin Kevin. Misalnya diangkat sama bapak namanya Soleh misalnya, kan. Nah, jadi jangan sampai dipanggil Stephen bin Soleh, ya, tetap aja sampaikan ke Kevin misalnya manggil ayah,
panggilkan bapak, panggil ayah dan sebagainya, dan disampaikan bahwa saat ini ayah misalnya sedang kesibukan, kalau dia masih kecil, ya sedang ada kesibukan, kamu ikut paman dulu, nanti belajar dengan paman ya, supaya nanti insya Allah bisa jadi orang hebat, bisa bantu ayah, dampingi dan sebagainya. Jadi diarahkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya, dan sambil menikmati di sini bagaimana hidup bersama anak-anak angkat sehingga ada suasana kekeluargaan yang lebih baik. Jadi tidak dijadikan alasan bahwa kalau ini diadopsi maka binnya harus ikut kepada bapak adopsinya. Ya, yang kedua tadi sedang sederhana seperti saya disampaikan di awal, bahwa jika memang tidak punya kemampuan untuk bikin akte, ya dibantu. Ya, dikasih misalnya bantuan, kasih modal tertentu, aktenya tetap dibuatkan, akte lahir diikutkan kepada bapak biologisnya. Dan ini harus dijelaskan sejak dini. Ya, dan dibimbing dalam perjalanan hidup itu supaya mengerti. Ya, jangan ditunda-tunda, ini jadi persoalan. Ini pas baru mau nikah, ya mau nikah baru dikasih tahu. Biasanya nanti ada persoalan di situ, dan berat lagi bahkan menyampaikannya nanti, ya. Atau misalnya setelah tunggu nanti setelah dia dewasa dulu, setelah misalnya nalarnya matang dulu, tidak demikian. Ya, dari awalnya disampaikan sejak dia kecil, misalnya diutarakan, kamu dirawat oleh paman saat ini karena bapak ini ada kesibukan. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa main ke bapak ke sana, kita tunjukkan, ajak bermain lagi bersama-sama, sehingga niat kita itu khalis, ya. Niatnya khalisah, niatnya tulus, bersih untuk beribadah, ya, tulus bersih untuk kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rahmat pun diturunkan di keluarga itu. Ya, kemuliaan diturunkan, kebaikan diturunkan, dan pengaruh-pengaruh baik itu nanti diwariskan kepada anak angkatnya. Ya, jadi hati-hati loh ya. Jangan memandang ya, hanya sekedar kedatangan anak, tidak, itu amanah Allah. Mudah bagi Allah menitipkan kepada ayah-ayah angkat lain, ibu angkat lain. Tapi kenapa kepada keluarga Anda? Itu untuk menularkan nilai kebaikan kepadanya. Kalau rezeki, Allah sudah tetapkan, dengan keluarga lain pun bisa. Ya, tapi ketika yang dipilih Anda, maka Anda punya tanggungan, punya kewajiban. Ya, memberikan yang terbaik kepada anak-anak itu, baik dari pekerti, contoh, teladan, pengetahuan, perawatan, akhlak mulia, seperti Rasulullah SAW mendidik anak angkatnya yang kelak di kemudian hari pun menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Ya, dekat dengan Allah, ahli dalam Al-Quran, dekat dengan akhlak mulia, penuh dengan nilai kebaikan dan sebagainya, sehingga mengabdikan hidupnya dalam nilai-nilai kemuliaan. Nah itu, jadi jawaban singkatnya, tidak diperkenankan ya menjadikan anak angkat binnya atau garis keturunan peranakannya dinisbatkan kepada bapak angkatnya atau ibu angkatnya, tetap dikembalikan kepada ayah ibu biologisnya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan di dalam keluarga yang dimaksudkan, ya maka yang harus ditempuh jalannya membantu keluarga ini, bukan mengalihkan nama tertentu kepada nama-nama yang lainnya. Demikian wallahu taala alam bissawab.